Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar dan parpolnya menyedot perhatian publik setelah manuver politik menyeberang dari Koalisi Indonesia Maju ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tak hanya itu, nama Mohaimin disandingkan dengan Anies Baswedan dan dideklarasikan oleh KPP sebagai Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Sekitar 6,5 bulan sebelum pemilu, elektabilitas PKB juga sedang di atas angin. Menurut survei Litbang Kompas Agustus 2023, PKB naik kelas dari kelas parpol papan tengah ke parpol papan atas peringkat ketiga dengan elektabilitas 7,6% menyalip Partai Golkar dan Demokrat. Bagaimana perjalanan 25 tahun PKB di peta politik Indonesia? Skandal dan riak apa saja yang melingkupinya? Pendirian PKB diinisiasi oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur beserta Kiai Nahdlatul Ulama NU lainnya, yaitu Munasir Ali, Ilyas Ruhyat, Mustafa Bisri, dan Muhid Muzadi pada 23 Juli 1998. Matori Abdul Jalil terpilih sebagai Ketua Umum pertama PKB. PKB langsung ambil bagian di pemilu 1999 dan memperoleh suara nasional 12,62%, menempati posisi ketiga di bawah PDIP dan Golkar, namun di atas P3. Riak di PKB mulai muncul pada 2001. Saat itu, Gus Dur yang menjabat sebagai Presiden keempat RI sejak 20 Oktober 1999 dilengsarkan pada 23 Juli 2001. Perpecahan di PKB berawal dari pemecatan sepihak terhadap Matori Abdul Jalil sebagai Ketua Umum oleh Dewan Syuro PKB. Pemecatan Matori tersebut dilatar belakangi kehadirannya saat sidang istimewa MPR 2001 yang digawangi oleh Amin Rais untuk menjungkalkan Gus Dur dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Kepemimpinan PKB berpindah tangan ke Alwi Shihab sejak Agustus 2001. Berselang 4 tahun, Caimin mulai menjabat sebagai Ketua Umum sejak 2005. Adapun Gus Dur duduk sebagai Ketua Dewan Syuro. Secara garis kekerabatan, Caimin adalah keponakan Gus Dur. Namun menjelang pemilu 2009, kondisi internal PKB kembali bergejolak. Pada 2008, Caimin dipecat dari jabatannya karena dianggap melakukan manuver dengan bermain-main ke istana atau mendekati pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Caimin dan para pendukungnya tidak terima, kemudian menggugat Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua kubu menggelar muktamar luar biasa, namun putusan pengadilan menguatkan penguasaan kubu Caimin atas PKB. Sejak saat itu, Gus Dur tersingkir dan Caimin awet bercokol di PKB hingga saat ini. Riak dan skandal di tubuh PKB turut memengaruhi perolehan suara dalam pemilu. Pada pemilu 2004, perolehan suaranya mencapai 10,57%. Namun langsung melorot di angka 4,94% pada 2009 dan rebound 9,04% di 2014, lalu naik tipis menjadi 9,69% pada 2019. Kedepan, bagaimana perolehan suara PKB di pemilu 2024? Akankah kenaikan elektabilitas parpol PKB menjadi realita? Lalu sanggupkah duet Anies Mohaimin menggait suara massa NU? Walakin Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya memastikan tidak ada satupun bakal capres-cawapres yang mengatasnamakan NU. Menurut dia, warga NU dinilai sangat cerdas sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik untuk memenuhi ambisi calon tertentu.